2019, pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan pelabuhan ke pusat kota menjadi tonggak penting kemajuan ekonomi Medan sebagai pusat perdagangan. Kini, kehadiran bus listrik sebagai bagian dari pengembangan layanan BRT di kota ini pun diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup warga Medan. Simak kisah selengkapnya hanya bersama saya Debbie di Jelajah Medan. Perjalanan kita kali ini akan dimulai dari menjelajahi Terminal Amplas, terminal tipe A yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Selain melayani bus akap dan AKDP, tidak jauh dari terminal ini juga terdapat depo bus listrik sekaligus fasilitas pengisi dayanya loh. Nah, ini dia yang membedakan bus listrik dengan bus konvensional. Bang, boleh diceritain nggak sih sebenarnya ini tuh tempat apa sih? Sebelumnya kita ini sedang berada di pool bus listrik Kota Medan. Jadi untuk posisi kita sekarang ini kita ada di area pengecasan bus. Lalu untuk di belakangnya nanti ada area untuk pembersihan atau pencucian bus. Dan di depan tadi itu ada area untuk maintenance dan servis berkala bus kita. Oke, untuk charging bus sendiri itu butuh waktu berapa lama tuh? Untuk pengecasan bus itu sendiri, paling lama kita itu mengecasnya sekitar 90 sampai 120 menit. Itu udah full? Ya, full. Dengan kapasitas dari baterai paling rendah 20% sampai 100%. Dengan kapasitas baterai segitu tuh bisa menempuh jarak sejauh apa sih? Jarak yang ditempuh di koridor kita itu adalah koridor Pelawan dengan jarak sekitar 280 km dan satu ritasenya itu sekitar 60 sampai 70 km satu kali bolak-balik. Jadi totalnya itu ada 4 satu harinya. Penggunaan bus listrik sebagai bagian dari sistem BRT di Medan bukan tanpa alasan. Di balik teknologinya, bus listrik menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bus konvensional, sehingga meminimalisir polusi udara dari kendaraan. Elektrifikasi pada angkutan umum ini tentu menjadi langkah penting menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang kita mau keliling wisata kota Medan menggunakan bus listrik. Ayo! Tentu bukan satu-satunya moda perjalanan. Setelah turun dari halte, biasanya kita masih harus menempuh jarak tertentu untuk sampai ke tujuan. Nah, disinilah perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki atau bersepeda, yang dikenal sebagai non-motorized transportation atau transportasi tanpa kendaraan bermotor. Meski terlihat sederhana, berjalan kaki dan bersepeda merupakan bagian penting dari sistem transportasi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca akan jauh lebih efektif jika elektrifikasi transportasi publik berjalan beriringan dengan meningkatnya penggunaan angkutan umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Tapi nggak cuma bermanfaat bagi lingkungan loh, berjalan kaki atau bersepeda sebagai bagian dari naik angkutan umum ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan. Hayo, udah berapa langkah kalian hari ini? Berjalan kaki selama sekitar 30 menit, 5 kali dalam seminggu, atau setara dengan sekitar 7.500 langkah per hari, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan aktivitas fisik yang dianjurkan. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu meningkatkan energi, menjaga kebugaran, hingga menurunkan resiko penyakit kronis. Kalau aku sehari-hari itu ke kampus seringnya naik bus atau naik angkot gitu. Terus kalau misalnya untuk ke bus atau ke halte busnya itu prefer jalan kaki karena kayak selain lebih murah juga aku merasa lebih sehat aja karena kadang kan kalau misalnya lagi sibuk itu nggak sempet buat olahraga. Nah aku jadinya alihkan ke jalan kaki. Nah kalau untuk jalan kaki sehari-hari itu biasa mungkin sekitar 6.000 langkah ada. Menjelajahi pusat kota sambil berjalan kaki seperti ini membuat saya bisa merasakan langsung bagaimana kota ini tumbuh di setiap sudutnya. Dari sini saya ingin melihat lebih dekat bagaimana transportasi publik ikut menghidupkan ruang-ruang perkotaan. Saya
kita akan menuju ke Sawan, salah satu kawasan kota tua yang menjadi saksi perkembangan Medan dari masa ke masa. Kawasan Kesawan juga menyimpan cerita panjang tentang keragaman etnis yang hidup berdampingan. Dari sini pula, jejak Medan sebagai pusat perdagangan tumbuh dan berkembang hingga berkontribusi terhadap perekonomian. Kabar baiknya, pemerintah daerah sedang menguji coba Car Free Night yang digelar setiap 2 pekan sekali pada Sabtu malam di sepanjang jalan kawasan ini. Kehadiran ruang bebas kendaraan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan menggerakkan perekonomian lokal. Alhamdulillah saat ini ada Bang, gitu. Ya kayak kita kan banyak orang yang datang aja gitu karena hal baru di kota Medan ini kan gitu, dari pembangunan jalan ini gitu. Kalau dari aku sih Kak, harapannya bus listriknya makin banyak, jadi jam operasionalnya dipermalam, jadi bisa makin banyak pengunjung yang datang, membantu kami para pelaku UMKM. Medan terus berbenah. Saatnya kita dukung upaya ini dengan semakin memanfaatkan transportasi umum sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Bukan hanya untuk memudahkan mobilitas, tetapi juga mendorong gaya hidup yang lebih sehat serta mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi di perkotaan. Lantas, bagaimana dengan peran transportasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota? Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana konektivitas transportasi memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat di daerah kepulauan. Penasaran seperti apa? Saksikan bersama CDB di Jelajah Moda.